dalam mata kuliah Sistem Lingkungan Industri di pertemuan yang ketujuh, yaitu topik kita tentang konsep life cycle assessment. Nah, kita lihat definisi dari life cycle assessment. Definition of life cycle assessment is a completion and evaluation of the inputs, output, and the potential environmental impacts of a product system throughout its life cycle. Mana maksudnya di sini, life cycle assessment atau disingkat dengan LCA adalah suatu proses evaluasi dampak yang dimiliki oleh suatu produk terhadap lingkungan sepanjang umur hidupnya. Nah, LCA ini dapat digunakan untuk mempelajari dampak dari produk maupun fungsi yang diharapkan dari produk tersebut. Berikut, what can be done with LCA? Apa yang bisa dilakukan dengan LCA ini? Number one, product or project development and improvement. Itu yang pertama, peningkatan dan pengembangan dari project atau produk. And then number two, strategic planning atau perencanaan strategis. Kemudian, and then number three, public policy making atau pembuatan kebijakan publik. And then number four, marketing economic declaration atau deklarasi pemasaran dan ramah lingkungan tentunya. Nah, ini yang bisa dilakukan dengan LCA. Nah, berikut kita lihat flowchart of product life cycle atau diagram alir dari bahan untuk daur hidup produk. Nah, yang di pertama ini mulai dari pengambilan bahan baku dari alam, yaitu sebagai energi. Nah, kemudian dari pengambilan bahan baku ini itu juga mendapatkan limbah. Contoh, kita mengambil kayu sebagai bahan baku dari misal kertas, awal dari kertas dan material bahan baku utamanya itu dari kayu. Kita mengambilnya dari alam, kemudian tentu kita ambil pohonnya saja, kemudian daunnya itu dibuang, itu sudah menghasilkan limbah. Kemudian di sini pembuatan bahan. Nah, kayu tadi kita mau buat menjadi apa? Dibuat balok-balok dulu, nanti dibersihkan kulitnya. Ini juga telah menghasilkan limbah. Kemudian setelah ini dilakukan pembuatan produk. Produknya apa saja? Bisa membuat kertas, tisu, dan lain sebagainya. Dan juga di sini memerlukan untuk pembuatan produk ini dan memerlukan energi dan juga akan menghasilkan limbah. Nah, kemudian proses berikutnya adalah penggunaan produk. Penggunaan produk ini oleh konsumen. Nah, penggunaan produk ini juga memerlukan energi dan tentu menghasilkan limbah juga. Dan terakhir, itu setelah digunakan, itu ada pembuangan akhir atau TPA, tempat pembuangan akhir. Nah, ini juga memerlukan energi dan menghasilkan limbah. Namun, contoh dari kertas tadi atau buku, setelah digunakan habis semuanya bisa jadi limbah atau bisa di reuse. Reuse 2R kita kenal dengan reuse dan recycle. Reuse ini bisa digunakan kembali dan recycle itu diolah kembali atau didaur ulang. Lihat daur ulang yang di berikut ini, mulai dari yang pertama raw material acquisition. Ini acquisition dari bahan baku. Kemudian material processing, ini pemrosesan dari bahan baku atau material. Kemudian lanjut diproses di manufacturing, di industri manufaktur. Kemudian digunakan oleh masyarakat. Setelah digunakan, ini akan akhirnya menjadi sampah. Kemudian sampah ini bisa ditanggulangi lagi, bisa digunakan kembali atau dikembalikan ke pabrik untuk didaur ulang atau di recycle atau didaur ulang, dijadikan bahan baku lagi. Nah, inilah produk life cycle atau flowchart dari produk life cycle. Nah, berikut kita lihat. Adapun elemen utama dari LCA ini atau life cycle assessment, elemen utamanya antara lain, yang pertama dapat mengidentifikasi dan mengkuantifikasikan semua bahan yang terlibat, misalnya energi dan bahan baku yang dikonsumsi, emisi dan limbah yang dihasilkan. Kemudian mengevaluasi dampak yang potensial dari bahan-bahan tersebut terhadap lingkungan.
Dan berikutnya adalah mengkaji beberapa pilihan yang ada untuk menurunkan dampak tersebut. Nah, elemen berikutnya. Nah, berikutnya adalah tujuan dari LCA. Adapun tujuan dari life cycle assessment ini yang pertama, untuk melakukan evaluasi agar dapat meminimumkan atau pengembalian material dari lingkungan dan juga meminimumkan limbah industri. Itu tujuan dari yang pertama. Adapun yang kedua, itu untuk membandingkan semua kemungkinan kerusakan lingkungan yang dapat diakibatkan dari suatu produk maupun proses agar dapat dipilih produk maupun proses yang mempunyai dampak paling minimum. Nah, yang ketiga itu untuk mempelajari dampak dari produk maupun fungsi yang diharapkan dari produk tersebut. Nah, berikut kita lihat skema life cycle assessment. Summary of life cycle assessment procedure. Itu secara ringkas, prosedur dari life cycle assessment dapat kita lihat di sini ada input, kemudian sini output. Di sini ini adalah prosesnya. Adapun sebagai input di sini adalah energy resources atau sumber daya energi. Kemudian sumber daya energi ini bisa raw material extraction and processing, yaitu pemrosesan dan ekstraksi dari bahan baku atau pengolahan bahan baku. Kemudian production material production atau produksi dari material. Manufacture of finished products atau pembuatan dari produk jadi. Kemudian ada juga transportation atau transportasi, lifetime operation and use. Ini adalah operasi seumur hidup. Kemudian disposal atau recycling, ini pembuangan atau dibuang atau didaur ulang. Nah, kita lihat dari yang di sini, raw material extraction and processing, and then material production. Outputnya apa? Output dari yang dua ini itu bisa menghasilkan energi. Sedangkan manufacture finished product, pembuatan dari finished product itu hasilnya apa? Liquid discharge, yaitu ada limbah cair yang dihasilkan dari pabrik dari manufaktur of finished product. Sedangkan dari transportasi apa outputnya, yaitu emission to atmosphere, itu atau emisi untuk atmosfer, apa maksudnya, polusi udara, itu yang dihasilkan oleh transportasi. Sedangkan lifetime operations or use and disposal or recycling, itu outputnya adalah solid waste atau disebut juga dengan sampah padat. Itulah summary of physical assessment procedure atau ringkasan secara ringkas prosedur dari LCA. Nah, berikut kita lihat langkah-langkah LCA berdasarkan ISO 14040 dan 14044 standards physical assessment. Langkah yang pertama itu dalam LCA adalah menentukan ruang lingkup dan batasan dari pembahasan. Nah, langkah ini dinamakan dengan goal and scope definition. Kemudian langkah yang kedua yaitu dalam LCA ini adalah menginterpretasikan input seperti bahan baku, energi, dan output seperti produk samping, limbah, dan emisi yang terjadi dan digunakan sepanjang daur hidupnya. Nah, langkah ini disebut dengan life cycle inventory. Itu langkah yang kedua. Langkah yang berikutnya, itu langkah ketiga. Ini adalah untuk memperkirakan dampak lingkungan dari semua input dan output yang sudah terkumpul dalam inventaris tahap 2. Langkah ini disebut dengan life cycle impact assessment. Ini langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat, dalam life cycle assessment ini adalah untuk menginterpretasikan hasil dari langkah ketiga. Nah, bila mungkin disertakan saran untuk langkah perbaikan. Nah, langkah ini disebut dengan improvement analysis atau interpretation step. Itu langkah yang keempat. Nah, kita lihat manfaat atau nilai penting dari life cycle assessment di antaranya adalah yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik tentang pemilihan produk dan sistem produksi. Itu yang pertama. Manfaat yang kedua yaitu untuk mengidentifikasikan dampak utama terhadap lingkungan dan tahap daur hidup produk. Manfaat yang ketiga yaitu menyediakan langkah-langkah perbaikan yang berbasis lingkungan. Yang keempat adalah memberikan solusi atas informasi yang keliru. Itulah manfaat dari nilai penting dari life cycle assessment.
Nah, berikut life cycle assessment dapat diterapkan antara lain, yaitu bisa untuk lingkungan internal dan ada juga lingkungan eksternal. Lingkungan internal itu diantaranya adalah desain atau redesign produk dan proses produksi. Kemudian pemilihan bahan dan life cycle management. Kemudian yang keempatnya adalah perencanaan yang strategis. Sedangkan untuk lingkup eksternalnya, diantaranya adalah environmental labeling, yaitu pelabelan lingkungan. Kemudian yang kedua environmental procurement, dan yang nomor 3 adalah penentuan kebijakan publik. Oke, berikut kita lihat life cycle assessment mempunyai beberapa kelemahan dan pelaksanaannya. Di antaranya yang pertama adalah menyita waktu. Kemudian yang kedua, biaya yang cukup besar, rawan konflik, keterbatasan data, ketersediaan dan kualitas data life cycle inventory, kemudian permasalahan tentang metodologi, masih sedikitnya pihak yang setuju tentang metodologi analisis dampak. Nah, kemudian berikutnya tidak semua dampak lingkungan diperhatikan dan dipertimbangkan. Kesulitan dalam menginterpretasikan data kuantitatif menjadi dampak lingkungan yang ditimbulkan, ketidakpastian dalam inventarisasi dan dalam metodologi analisis dampak. Dan terakhir adalah perbedaan dalam perumusan life cycle assessment ini yang akan menyebabkan hasil analisis yang berbeda pula. Nah, berikut kita lihat siklus hidup dari kapas. Ini salah satu contoh life cycle assessment penilaian dari daur hidup produk. Kita contohkan itu siklus hidup dari kapas. Mulai dari awal dia di sini pembibitan, bibit kapas, kemudian ini ada irrigation atau pengairan untuk tumbuh, kemudian tumbuh menjadi pohon kapas. Ini perlu diberikan penyemprotan pestisida untuk pembunuh hama-hama. Kemudian setelah itu dilakukan pemanenan. Siklus berikutnya itu pemanenan. Selanjutnya setelah dipanen itu dilakukan transport cotton trailer atau adanya di sini pengangkutan dengan trailer cotton. Kemudian dengan ini adalah mesin pemisah kapas. Jadi di sini akan ada sebagai limbahnya adalah biji kapas, kemudian kapasnya. Kemudian kapan penenunan. Setelah ditenun, kemudian setelah menjadi kain, kemudian untuk menyuci ini kita memerlukan lagi produk lain seperti deterjen. Nah, kemudian masuk ke mesin cuci itu washing and drying, pencucian dan pengeringan. Nah, setelah secara terus-menerus produk ini setelah menjadi kain ini dilakukan secara terus-menerus, maka di akhirnya akan menjadi final wash. Ini adalah sampah akhirnya juga akan menjadi sampah. Nah, inilah contoh dari siklus hidup kapas. Ya. Ini bisa jadi sampah, bisa didaur ulang kembali, itu maksudnya. Nah, untuk pertemuan kita yang ke-7 ini dalam mata kuliah Sistem Lingkungan Industri, mungkin hanya ini yang dapat disampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Diakhiri